Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa tawfiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'illah hidayatan lana. Amma ba'du, askurukum syukran jazila ala sa'adatikum bil huduri fi hadzal fasli. Sawfa asyir alaikum khutbati ala lughati Indonesia. Khususan saya Muhammad Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia, selalu mengajak Anda agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah mati melainkan dalam Islam. Kajian kita pada hari ini tentang hikmah puasa. Allahu Akbar. Nah, hikmah puasa ini sangat luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan puasa nabi-nabi terdahulu, puasanya Nabi Musa kalau tidak salah itu 3 hari berpuasa, 3 hari berbuka. Puasanya Nabi Daud 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Puasanya Nabi Isa alaihi salam adalah 40 hari 40 malam. Masya Allah. Itu disebutkan di dalam kitab Matius pasal 4 ayat 2 tentang puasanya Nabi Isa. Setelah Nabi Isa berpuasa, ketakwaannya meningkat, datanglah sang pencoba, iblis. Katanya, "Hei Isa, kalau memang betul engkau dekat kepada Allah, coba batu-batu yang ada di padang pasir ini kau jadikan roti." Jawab Nabi Isa, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dia hidup melalui melakukan firman Allah. Lalu dia dibawa ke atas gedung yang tinggi. Lalu dia katakan oleh iblis itu, "Ya Isa, kalau memang betul engkau dekat kepada Allah, Allah akan menahan kakimu. Nah, coba sekarang engkau lompat ke bawah, nanti Allah akan menahan kakimu." Lalu Nabi Isa menjawab, "Jangan engkau mencoba-cobai utusan Allah." Jangan engkau mempermainkan utusan Allah. Mencoba itu artinya mempermainkan. Dan kemudian dibawanya, katanya Nabi Isa itu ke suatu gunung yang tinggi, sehingga nampaklah seluruhnya di bawah, istana-istana yang banyak. Kata iblis, Isa, itu banyak-banyak istana, gedung-gedung yang tinggi, yang indah, itu adalah jadi milikmu. Ambillah itu jadi milikmu, dengan satu syarat, satu saat jadilah engkau menyembah kepadaku. Jawab Nabi Isa, "Aku tidak akan menyembahmu, tapi aku hanya akan menyembah Allah. Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu dan Tuhan alam semesta." Artinya apa? Nabi Isa lolos dari 3 ujian ini karena dia telah melakukan puasa. Pertama, dari ujian makan. Batu-batu mau dijadikan roti. Itu ujian soal makan. Kemudian soal melompat ke bawah. Itu Tuhan akan menatang kakimu, kamu tidak akan terjatuh. Itu soal keamanan. Jadi soal keamanan, soal keselamatan. Kemudian yang ketiga, disuruh memilih gedung-gedung yang mana saja, istana yang bagus. Itu adalah ujian duniawi. Seluruh ujian-ujian kemegahan duniawi, ketakutan, keamanan, itu semuanya tidak mempan terhadap Nabi Isa karena beliau telah melalui puasa. Yang di ujungnya disebut la'allakum tattaqun, pastilah kamu akan menjadi orang yang terpelihara. La'alla itu kalau bagi manusia itu artinya mudah-mudahan, faedahnya litamanni. Tapi kalau Allah itu qat'i, disebut
dengan la'alla itu artinya pasti. Kalau kamu mengikuti ketentuan Allah berpuasa dengan benar, pastilah kamu akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Laisa siyamu minal akli wassurbi. Sesungguhnya puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum saja. Wa inna masyamu minal lagwi warrubsi. Lebih jauh dari itu, puasa itu menahan mulut dari bicara kotor dan pemandangan-pemandangan, penglihatan suasana yang tidak bersih. Nah, karena itu kita bersihkan diri kita, lingkungan kita, mulut kita, hindarkan bicara yang kotor, tapi selalulah bertasbih, selalu membaca Al-Quranul Karim. Misalnya membaca surah As-Sama, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Buruj. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد صدق الله العظيم. Nah, seringlah kita baca ayat itu. Nanti kita berhenti, kita sambung lagi. Wa ma fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Shadaqallahul azim. Nah, itu contohnya. Nanti kita sambung lagi. Jadi hari-hari kita isi dengan membaca banyak zikir dan membaca Al-Quranul Karim. Nah, kita mendapatkan hikmah puasa luar biasa. Apa saja hikmahnya? Mari kita dengarkan. Nah, ada 3 hikmah yang akan kita dapatkan. Iya. Yang pertama tentu adalah hikmah spiritual. Ibadah puasa mengajarkan kita benar-benar taat kepada Allah. Masya Allah. Kenapa? Karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang tak bisa dilihat oleh manusia. Iya. Berbeda dengan ibadah yang lain. Ibadah sholat misalnya, orang lain berpotensi tahu dengan sholat kita. Zakat, orang bisa tahu dengan zakat kita. Iya. Haji, orang bisa tahu dengan haji kita. Tapi ibadah puasa adalah ibadah yang kita hadirkan untuk Allah, karena Allah tujuannya mendekat kepada Allah, maka wajar pahalanya pun pahala yang disiapkan oleh Allah tanpa batas bagi orang yang berpuasa. Iya. Maka saat dia berpuasa, dia merasa diawasi oleh Allah. Nah, inilah hikmahnya orang berpuasa semakin merasakan dekatnya dengan Allah dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang suka dengan puasa ini justru katanya orang-orang Jepang. Orang-orang Jepang yang banyak masuk Islam sekarang ini katanya. Jadi ada seorang ustadz bercerita ketika dia ke Jepang, dia Islamkan seorang wanita Jepang dan dia masuk Islam. Tapi karena dia masih mu'alaf, maka tidak disuruhnya puasa, disuruh mempelajari dulu. Tapi istrinya ini keras juga. Kan saya sudah Islam, apa salahnya berpuasa? Bang, katanya. Kalau puasa itu bagaimana?
Ya, kalau puasa itu katanya tidak makan mulai dari subuh, mulai dari terbit matahari sampai nanti matahari tenggelam. Suaminya ini seorang ustadz biasa, ustadz kecil saja, bekerja di suatu perusahaan di Jepang. Istrinya tinggal dan nelpon dia tengah hari, "Bang, aku puasa bang." "Ih, kuat puasa, kuat." "Nah, nggak apalah, nanti kita buka bersama." Nah, ketika suaminya pulang, nah, lalu berbuka bersama. "Ayo bang, buka bersama." "Ya, berbuka bersama lah dia." "Aku bisa bang, nggak makan tadi, mulai dari subuh sampai sekarang ini baru makan. Aku cuma minum saja," katanya. Mau ketawalah suaminya ini, takut dia masih mu'alaf, maka dia tahan tertawanya karena dia sendiri lupa bahwa tidak makan dan tidak minum, tapi dia hanya menyebutkan tidak usah minum. Nah, sampai apa? Sampai mulai sejak dari matahari terbit sampai matahari tenggelam. Karena disebut tidak makan saja, ya dia tidak makan tapi minum. Diam-diamlah dia, tidak apalah, dia masih mu'alaf. Nah, besok paginya dia katakan, "Aku mau puasa juga bang." Puasa juga lah dia, walaupun tak disuruh oleh suaminya karena masih mu'alaf, masih baru. Nah, dia puasa. Kemudian ketika suaminya pulang, katanya, "Sempurnalah puasaku hari ini." Kenapa? Karena aku tidak makan sekaligus tidak minum. Iya, jadi hari ini tidak ada makan tidak minum. Iya, kan abang katakan mulai dari matahari terbit sampai matahari tenggelam tidak makan tidak minum. Cuma aku makan tadi pukul 9 bang, pukul 9 pagi. Iya, kenapa? Karena pukul 9 pagi matahari belum terbit katanya. Pukul 10 baru matahari terbit, aku tak makan lagi. Mau ketawa suaminya, takut dosa katanya, takut istrinya tersinggung, dia simpan diam-diam saja. Lupa dia mengatakan bahwa kalau sudah jam 9 itu, walaupun matahari tidak terbit, tetap saja tidak boleh makan. Ukurannya itu subuh, dari azan subuh. Tapi terlanjur dia mengatakan pagi semenjak matahari terbit sampai matahari tenggelam. Salah ucap, salah mengamalkannya. Tapi itu hanya sehari dua jelang puasa. Akhirnya pengertian dari hari ke hari. Tapi perbuatan istrinya tidak ditertawakannya. Alah salah ya katanya. Tidak tersinggung dia karena baru mengenal Islam. Dan suaminya merasa memberikan informasi kurang lengkap terhadap istrinya yang masih mu'alaf di Jepang. Allahu Akbar. Rupanya dia mendapatkan hikmahnya, indahnya puasa Ramadan walaupun dia masih mu'alaf. Masya Allah. Saat dia berpuasa, dia merasa ditatap oleh Allah. Masya Allah. Dan itu adalah hikmah spiritual yang bisa kita dapatkan daripada puasa itu. Maka saat dia berpuasa, dia benar-benar menjalankan perintah Allah. Sehingga hikmahnya kelak dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ibadah puasa yang dia tunaikan. Yang kedua, dari ibadah puasa ada hikmah emosional. Nah, hikmah emosional artinya tidak marah. Karena kalau kita marah, perut kita sedang lapar, itu zat asam lambung kita keluar. Makanan tidak ada, zat asam lambung keluar, akhirnya bisa sakit mah. Karena itu tidak boleh marah ketika sedang berpuasa. Nah, itu hikmahnya berpuasa tidak boleh marah. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Aku mohon maaf seandainya ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.